Setiap perjalanan besar selalu menuntut kita untuk berani melangkah keluar dari batas nyaman. Udara sejuk di kampus Universitas Muhammadiyah Kuningan mengiringi awal cerita ini. Bukan sekadar langkah untuk memenuhi sebuah kewajiban akademik, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Kuliah kerja nyata kolaborasi internasional. Sebuah nama yang membawa kami terbang melintasi batas-batas negara, menuju sebuah realita yang mungkin selama ini hanya bersembunyi di balik megahnya berita-berita tentang negeri jiran. Tanggal 20 Januari 2026. Kaki ini akhirnya menjejak di tanah semenanjung. Meninggalkan segala rutinitas di tanah air, kami bergerak menuju sebuah kawasan yang kelak akan menjadi pelabuhan hati kami, Pucong Perdana. Di balik gemerlap kemajuan infrastruktur Malaysia dan deretan gedung pencakar langitnya yang seolah menyentuh awan, terdapat sudut-sudut sunyi di mana denyut nadi para pahlawan devisa kita berdetak begitu kencang. Di sanalah Sanggar Bimbingan Pucong berdiri tegak. Sebuah oase kecil yang menawarkan secercah harapan di tengah padat dan kerasnya kehidupan kaum pekerja migran. Saat pintu sanggar itu pertama kali terbuka untuk kami, sapaan pertama yang kami terima bukanlah kemewahan fasilitasnya, melainkan dari puluhan pasang mata kecil yang menatap dengan penuh rasa ingin tahu dan kepolosannya. Mereka adalah anak-anak Indonesia, darah daging Ibu Pertiwi yang lahir, tumbuh dan bernafas di tanah rantau. Anak-anak yang sejatinya memiliki hak yang sama untuk bermimpi setinggi langit. Namun, langkah mungil mereka seringkali terhalang oleh tebalnya tembok administrasi, kerumitan birokrasi, dan ketidakpastian status kewarganegaraan. Bagi mereka, Sanggar Bimbingan Pucong Perdana bukan sekadar bangunan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Ruangan sederhana ini adalah sepotong Indonesia yang bisa mereka rasakan kehangatannya setiap hari. Sebuah tempat di mana mereka akan diakui, dirangkul, dan diizinkan untuk menjadi anak-anak seutuhnya. Hadir di tengah-tengah mereka, menatap langsung wajah-wajah penuh harap itu memberikan sebuah perspektif baru tentang makna pendidikan. Mengingat latar belakang kami yang terbiasa bergulat dengan teknologi informasi dan komunikasi, membagikan ilmu di sanggar ini rasanya jauh lebih dari sekedar mentransfer teori dari buku teks atau layar laptop. Ini adalah tentang membangun fondasi kepercayaan diri mereka, mengenalkan mereka pada dasar-dasar pengetahuan, hingga membuka mata mereka terhadap dunia digital yang perlahan kami ajarkan. Itu adalah salah satu upaya kami untuk meyakinkan mereka bahwa mereka tidak tertinggal, bahwa terlepas dari di mana mereka berpijak hari ini, mereka berhak dan mampu menggenggam masa depan. Tentu saja ada rasa sesak yang sesekali menghampiri dada ini.
Melihat semangat belajar mereka yang membara, namun harus berbenturan dengan realita fasilitas yang serba seadanya. Ruangan yang mungkin terasa gerah saat matahari berada tepat di puncaknya, atau alat tulis yang harus digunakan secara bergantian. Namun sungguh luar biasa, tak sekalipun kami mendengar nada keluhan keluar dari bibir kecil mereka. Yang tertangkap oleh indera kami setiap harinya hanyalah tawa yang lepas, semangat yang saling bersahutan memecah keheningan, dan rasa syukur yang ditunjukkan lewat senyuman lebar. Keterbatasan fisik ruangan itu runtuh seketika oleh besarnya tekad mereka untuk merubah nasib. Seiring berjalannya waktu, dinding kecanggungan di antara kami perlahan luruh, lebur menjadi ikatan persaudaraan. Kami datang dengan niat yang teguh untuk memberi dan mengajar, namun pada akhirnya narasi itu berbalik. Justru kamilah yang lebih banyak diajari oleh anak-anak belia ini. Waktu selalu memiliki caranya sendiri untuk berlalu tanpa permisi. Hari demi hari yang penuh oleh canda tawa, lelah yang terbayar lunas, dan pelajaran hidup yang berharga akhirnya membawa kami pada ujung perjalanan. Tanggal 16 Februari 2026 pun tiba. Sebuah tanggal di kalender yang mengharuskan kami mengemas kembali barang-barang kami, menyelesaikan purna tugas KKN, dan bersiap untuk kembali menyeberangi lautan menuju rumah. Momen perpisahan akan selalu menjadi bagian terberat dari sebuah pertemuan yang indah. Tangis haru tak bisa lagi dibendung, baik dari mata anak-anak maupun dari kami sendiri. Pelukan erat dari tangan-tangan kecil mereka seolah merantai langkah kami, seakan memohon agar kami tinggal sedikit lebih lama lagi. Terucap doa dan harapan dari bibir mereka yang akan selalu menjadi melodi terindah dalam ingatan kami. Teruslah bermimpi menembus batas-batas negara. Teruslah belajar mendobrak segala keterbatasan yang mengekang kalian hari ini. Kelak, saat takdir mempertemukan kita kembali, biarkan dunia melihat bahwa ada sudut kecil di pucung perdana ini, lahir bintang-bintang yang sinarnya mampu menerangi negeri. Kami pulang membawa raga, namun sebagian hati kami akan selalu tetap tertinggal di sini. Ini bukan sebuah akhir dari perjalanan. Ini adalah jejak abadi yang akan terus hidup bersama setiap langkah kami ke depan. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari,
tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dia.